Dilansir Sky Sport, Cristiano Ronaldo masih merajai gol penalti dari beberapa dekade sebelumnya hingga sekarang. Terbukti banyaknya gol serta kegagalan sang mega bintang yang minim. Persaingan pun kembali terbuka dengan satu rival abadinya, yakni Lionel Messi. Lagi-lagi Messi harus mengakui jika mental berhadapan kiper secara langsung memanglah berat. Penyerang timnas Argentina Lionel Messi mengungkapkan perasaannya usai gagal mengeksekusi penalti saat melawan Polandia di laga terakhir grup C Piala Dunia 2022. Dia mengaku merasa kesal dan marah dengan kegagalannya itu. Seperti diketahui, La Albi Celeste mampu menghempaskan Polandia 2-0. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Stadion 974 Doha, Qatar pada Kamis dini hari. Dua gol untuk timnas Argentina dicetak oleh Alexis Mac Allister dan Julian Alvarez. Pada pertandingan itu Messi sebenarnya memiliki peluang mencetak gol untuk Argentina, sebab dia ditugaskan menjadi eksekutor penalti di babak pertama. Hadiah penalti diberikan kepada Argentina usai pada menit ke-36 Messi dan kiper Wojciech Szczęsny terlibat kontak. Setelah melalui pengamatan video asisten review VAR, La Albi Celeste akhirnya mendapatkan kesempatan penalti. Namun Messi yang keluar sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Bola yang dikirim ke kiri gawang berhasil ditepis oleh Szczęsny. Kegagalan penalti itu membuat Messi marah dengan dirinya sendiri. Akan tetapi La Pulga mengatakan timnya mendapatkan kekuatan lebih setelah kegagalan itu. Hal itu ditandai dengan gol pertama yang dicetak oleh Mac Allister. Dengan kemarahan karena gagal mengeksekusi penalti, tapi tim tampil lebih kuat setelah kesalahan saya itu. Kami tahu begitu gol pertama masuk, itu akan mengubah permainan, kata Lionel Messi dikutip dari akun resmi Twitter timnas Argentina. Paulo Dybala tak dimainkan Scaloni. Ia menyindir bermain dengan Ronaldo lebih menyenangkan ketimbang dengan Lionel Messi. Timnas Argentina telah memainkan semua pertandingan mereka di grup C Piala Dunia 2022. Lionel Messi dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar. Namun hingga kini harapan banyak orang untuk melihat aksi Paulo Dybala belum kesampaian. Dybala belum juga dimainkan oleh pelatih Lionel Scaloni, padahal penyerang AS Roma itu sudah pulih dari cedera. Menurut Scaloni, sebelum laga kontra Polandia, Dybala belum dimainkan karena pertimbangan teknis. Waktu itu beberapa sumber meyakini bahwa Dybala bakal mendapatkan menit bermain ketika melawan Polandia. Namun Dybala ternyata masih tetap di bangku cadangan hingga peluit panjang. Tak sedikit yang menilai bahwa peluang Dybala untuk beraksi di Piala Dunia 2022 tak terlalu besar. Salah satu alasannya Dybala dan Messi memiliki karakteristik permainan yang hampir sama. Dengan kata lain, selama Messi berada di atas lapangan, Paulo Dybala bakal tetap duduk di bangku cadangan. Usai pertandingan tadi malam, Dybala menyampaikan pesan teruntuk pelatihnya. Namun ada indikasi pesan tersebut juga untuk Messi yang tak mau memberikan satu kesempatan pun, bahkan 10 menit untuk ia bermain. Saya bermain bersama pemain fenomenal seperti Leo Messi, tapi bermain dengan Ronaldo juga tak jauh berbeda. Ia menyenangkan. Ia selalu memberi kesempatan untuk membuka peluang saya berkembang. Terkait penalti saya mengenal Wojciech Szczęsny dengan baik. Ia kiper yang hebat, ucap Paulo Dybala. Sekitar 400 hingga 500 orang tewas karena Piala Dunia World Cup 2022 di Qatar. Mereka adalah pekerja migran yang terlibat proyek dan mengalami kecelakaan kerja pada tahun-tahun menjelang turnamen. Hal ini terungkap dalam wawancara pejabat Qatar ke sebuah televisi Inggris. Kepala Warisan Qatar Hassan Al-Thawadi mengungkapkan angka itu saat ditanya berapa banyak pekerja yang meninggal ketika melakukan pekerjaan untuk Piala Dunia. Ia mengatakan hal itu mengacu pada statistik nasional 2014 hingga 2020 untuk semua kematian terkait pekerja di negara itu, mencakup semua sektor dan kebangsaan. Tambahnya lagi menyebut ada 414 kematian pekerja selama periode 8 tahun. Pekerja migran mencapai lebih dari 2,5 juta dari 2,9 juta penduduk Qatar. Kondisi mereka kerap diklaim tak layak, terutama ketika mengerjakan proyek konstruksi besar di negara itu. Qatar sendiri tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing. Beberapa kelompok hak asasi manusia menyebut ribuan pekerja tewas. Selama dekade terakhir, ribuan pekerja telah kembali ke rumah dalam peti mati tanpa penjelasan yang diberikan kepada orang yang mereka sayangi, kata Amnesty International. Panas ekstrim Qatar dan kondisi kerja yang melelahkan kemungkinan besar telah berkontribusi pada ratusan kematian ini, tetapi tanpa penyelidikan penuh skala sebenarnya, dari nyawa yang hilang tidak akan pernah bisa diketahui.
tambahnya lagi. Rio Ferdinand mengamati pertandingan antara Portugal melawan Uruguay. Ia pun terfokus dengan gencarnya gol sundulan Ronaldo. Ia memiliki pandangan tersendiri terkait gol yang diklaim FIFA adalah gol Bruno tersebut. Dalam pembicaraannya, ia menjelaskan seberapa krusial pengaruh gerakan Ronaldo untuk bola tersebut untuk menjadi gol. Menurutnya, dalam aturan baru, sentuhan terhadap bola terhitung sensitif, seperti halnya handsball, offside hingga proses terciptanya gol itu sendiri. VAR sangat mempengaruhi kinerja seluruh institusi hakim lapangan. Dengan hal ini, Rio Ferdinand sendiri mengamati tak setuju jika gol itu milik Bruno Fernandes. Hal yang bertolak belakang dengan fakta yang sudah ditetapkan oleh FIFA. Dalam fotonya, Ronaldo jadi perdebatan panas di antara kalangan pandit sepak bola. Beberapa inci nampak bola menyentuh jelas kepala sang bintang. Di sisi lain, foto Ronaldo menyundul juga menampilkan arah bola yang berbeda. Hal inilah yang saat ini membuat rancu publik. Namun di sini Rio Ferdinand menghentikan pembicaraan usai ia mengatakan Ronaldo dan Bruno sudah tak memfokuskan hal tersebut sebagai masalah. Dalam kasus ini Cristiano Ronaldo bersikap sangat dewasa. Nampak saat ia ditarik keluar dan Bruno melakukan gol keduanya, ia dengan gembira mensupport penuh sang gelandang. Potret tangisan sang mega bintang juga bertebaran usai laga. Ia memeluk Bruno sembari menangis haru atas dedikasi juniornya untuk timnas kali ini. Bintang Manchester United Marcus Rashford menjadi pemain terbaik alias man of the match saat berlaga melawan Wales. Sedangkan Phil Foden hampir melakukan selebrasi siu ala Cristiano Ronaldo. Saat jebol gawang Wales, Foden menunjukkan gestur yang kiranya hendak meniru selebrasi ikonik Ronaldo, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Phil Foden diklaim hampir saja meniru selebrasi kapten Portugal Cristiano Ronaldo sebelum akhirnya berubah pikiran saat Inggris menang nyaman atas Wales di laga pamungkas fase grup Piala Dunia Qatar. Setelah melalui babak pertama yang membosankan, pasukan Gareth Southgate mencetak 2 gol cepat untuk menyudahi perlawanan seterunya itu. Tembakan bebas dari Marcus Rashford memecahkan kebuntuan beberapa saat setelah jeda sebelum Foden menggandakan skor lewat penyelesaian akhir dari jarak dekat memaksimalkan kiriman Harry Kane. Phil Foden dan Marcus Rashford keduanya mencatatkan penampilan pertama mereka di turnamen ini setelah diabaikan di 2 laga awal fase grup kontra Iran dan Amerika Serikat. Kendati bintang Manchester United itu juga mampu mencetak gol saat masuk sebagai pemain pengganti di laga kontra tim pertama. Ada desakan dari para pandit dan supporter Inggris agar Foden dimainkan sebagai starter melawan Wales. Dengan Southgate memenuhinya, sang juru taktik memasang bintang Manchester City itu dan bintang Manchester United Marcus Rashford di kesebelasan pilihannya, mengeluarkan Bukayo Saka dan juga Mason Mount. Phil Foden mencetak gol yang menggandakan kedudukan bagi Inggris dengan memanfaatkan crossing Kane. Lalu dia melakukan selebrasi dengan memutar-mutar jarinya dalam gerakan yang menurut banyak fans mirip dengan gaya siu ala Ronaldo. Phil Foden terus mengulangi gerakan itu dengan lompatan, tetapi saat dia terlihat seperti hendak membuka mulutnya untuk meneriakkan siu, talenta Manchester City itu berubah pikiran.